Sumber utama syariat Islam yang pertama sekali adalah Al-Quranul Karim. Sedangkan yang kedua adalah sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disepakati. Namun ada keistimewaan sunnah, ada keistimewaan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding Al-Quran. Di mana kalau kita bicara hadis atau sunnah, maka kita akan memandang dari dua dimensi. Ada dimensi samawinya dan ada dimensi insaninya atau basyari. Itu untuk hadis. Disebut dengan dimensi samawi karena hadis itu ketika Nabi mengucapkan, Nabi tidaklah mengucapkan sesuatu berdasarkan kepada hawa nafsu atau keinginan diri. Dia adalah utusan Allah yang sah, yang resmi, sehingga apa yang disampaikan oleh beliau tentu itu adalah merupakan panduan yang juga datang dari Allah. Di situ disebut sebagai dimensi samawinya, ada unsur langitnya. Oleh karena itu dari sisi itu sunnah atau hadis itu sesungguhnya adalah sama kedudukannya dengan wahyu. Sebab Al-Quran sendiri yang mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah Nabi itu yantiq itu nataqa yantiqu, berucap, mengucapkan sesuatu anil hawa, dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, tidak lain yang diucapkannya itu kecuali wahyu. Dan wahyu itu ada yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, itulah nanti yang disebut dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Turunlah satu persatu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil, terus sampai ayat terakhir yang diturunkan. Semua datang dari Allah. Tetapi ada yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang mengucapkannya itu datang dari ungkapan beliau atau datang dari perbuatan-perbuatan beliau. Tapi perbuatan dan perkataan beliau itu merupakan sesuatu yang juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sisi itu sunnah berarti adalah wahyu. Mentaati sunnah, mentaati wahyu. Mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Mentaati hadis sama dengan hukumnya sama dengan mentaati Al-Quranul Karim. Ini dimensi insani namanya, samawi afwan. Kalau dalam istilah Arabnya itu al-bu'du as-samawi atau al-bu'dul ilahi. Tetapi di sisi lain, yang mengucapkannya kan bashar. Mengucapkannya kan manusia. Muncul satu pertanyaan. Apakah semua yang diucapkan oleh Rasul kita itu merupakan sesuatu yang mengandung unsur tasyri'? Atau ada sesuatu yang memang bukan mengandung unsur tasyri'? Dari sisi ini nanti hadis atau sunnah itu memiliki al-bu'dul insani, dimensi insannya, dimensi basyarinya, karena Rasul adalah manusia biasa. Dalam Al-Quran juga dikatakan Qul innama ana basyarun mislukum, sesungguhnya saya ini adalah basyarun, manusia, mislukum, sama seperti kalian. Jadi kalau seandainya Rasul itu adalah manusia biasa sama dengan kita, maka berlakulah pada Nabi itu al-a'rad al-basyariyah, unsur-unsur kebiasaan yang ada pada manusia. Dia menikah, dia makan, dia bisa khilaf. Pernah tidak Nabi terlupa? Pernah.
Dan kelupaan yang terjadi pada Nabi itu sesungguhnya akan menjadi pelajaran bagi kehidupan kita. Dan kalau Nabi yang lupa, agar tetap Nabi itu sebagai manusia. Jadi ditakdirkan Allah Nabi itu tetap pernah lupa supaya dia tetap sebagai manusia. Karena kalau sudah tidak pernah lupa, berarti bukan lagi manusia. Yang tidak pernah lupa itu benar-benar hanya satu saja, Allah. Tidak pernah ngantuk, tidak pernah lupa. Nabi pernah ngantuk enggak? Pernah. Bahkan gara-gara ngantuk tertidur, sholat subuhnya malah setelah terbit matahari. Terjadi pada Nabi. Itu menandakan bahwa dia basyarun. Sebab Al-Quran sendiri bilang, Kul innama ana basyarun mislukum. Cuma dia diberikan kemuliaan. Jangan sampai titik di situ. Ada sambungannya. Innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Yuha ilayya. Diberikan wahyu kepada saya. Nah, ketika sudah dikatakan yuha ilayya, disitulah keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga meskipun dia manusia biasa, tapi dia panutan dalam bersyariat. Meskipun dia manusia biasa, tapi dia yang kita tauladani. Dan kita tidak punya tauladan selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang memang mentauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan oleh hadis itu mengandung unsur samawi dan dia adalah wahyu yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum, maka dimintalah kita benar-benar harus benar dan tepat di dalam memahami apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama-ulama terdahulu itu sudah memberikan panduannya. Ulama-ulama terdahulu mereka punya jasa yang sangat besar di dalam persoalan ini karena mereka telah meninggalkan metode yang begitu tepat dan ideal. Bagaimana cara ketika kita berhadapan dan mendapatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.